Mitra bisnis, hari ini kembali kita pada podcast Bisnis Wisdom Podcast. Saya ditemani seorang kawan yang namanya Ibu Mutiara Salman. Ya, kita akan berbicara tentang manfaat training untuk perusahaan dan karyawan itu sendiri. Silakan, Bu. Introduction dulu dong. Baik, terima kasih Pak Tanadi. Ya. Salam kenal semua mitra bisnis. Saya dengan Mutiara Salman. Saya biasa dipanggil Muti. Pengalaman saya ini adalah tahun ke-25 Pak. Waduh. Mengajar 25, ya, di dunia training ceritanya. Berarti golongan darahnya sama dengan saya, T ya. Trainer. Ya, silakan. Oke. Saya punya pengalaman sebagai praktisi 17 tahun sebagai bankers di salah satu bank swasta nasional. Saya mengajar ini di tahun ke-25 karena dulu mengajar internal Pak. Oke, mengajar perusahaan internal ya. Betul. Oke, sekarang full jadi kembali ke jalan yang benar. Senang sekali bisa diundang ke sini bertemu dengan Pak Tanadi. Terima kasih banyak sudah hadir di Surabaya. Baik. Mitra bisnis, pertanyaan pertama adalah training itu perlu enggak sih gitu ya? Perlu nggak sebuah training itu? Perusahaan itu bayar training kan mahal gitu ya. Sebetulnya apa manfaat untuk perusahaan dan untuk orang itu sendiri? Ya. Silakan. Kalau saya melihatnya training ini, kalau di zaman sekarang malahan menjadi salah satu aspek kompetitif Pak Tan. Jadi perusahaan tuh kalau mendapatkan talent terbaik ya, karyawan terbaik itu, mereka tuh suka milih. Ini perusahaan akan mentrainingkan saya nggak ya? Membuat saya jadi tambah pinter nggak sih? Gitu kan? Ada nggak policy yang membuat atau benefit yang membuat saya jadi tambah pinter? Betul. Melalui training nih, ada yang berani memberangkatkan karyawannya training yang mahal luar negeri gitu kan? Ketemu Pak Tanadi dari mulai yang praktikal sampai yang benar-benar soft skill, gitu. Itu sih, jadi itu adalah salah satu items dari sekian banyak keuntungan. Menurut saya itu jadi aspek kompetitif sih Pak di antara perusahaan-perusahaan. Benar, perusahaan sendiri juga melihat zaman yang sangat VUCA ini semua berubah, perlu melakukan reskilling, retraining, upskilling dari karyawannya. Seorang sales dia bagus diangkat jadi sales manager. Ilmu sales manajernya belum lengkap, belum ada, perlu ditrainingkan. Ini salah satu contoh. Nah, dulu ya, terutama Bu Muti kan dulu di perbankan ya. Perbankan dulu kan mengenakan 5% ya, yang terakhir turun menjadi 3,5 ya. Boleh dijelaskan sedikit kira-kira itu apa? Jadi begini Pak, kalau dulu memang 5%, sekarang mungkin ada sekitar 3 sampai 3,5% Pak. Ada beberapa perusahaan menetapkan kebijakan. Punya kewajiban kita mengeluarkan budget itu. Kebetulan saya pernah mengurus itu tuh Pak. Wah, datanya setiap bulan harus ada tuh laporannya. Sederhananya begini, berapa besar sebuah perusahaan itu membayar seluruh biaya karyawannya? Komponennya ada gaji, ada tunjangan, dikali setahun Pak, dikali dengan tambahan THR, tambahan bonus. Bonus termasuk juga ya? Bonus bisa didaftarkan termasuk, tapi kalau dia sifatnya tidak fix gitu ya, tergantung dari sales, tergantung revenue, maka yang fixnya saja adalah yang THR itu tadi. Gitu. Karena ada yang punya komitmen tunjangan wajib Pak, dan ada yang bonus pasti. Gitu kan. Nah Bapak misalnya punya 12 bulan, maka 12 dikali gaji sebulannya, ditambahkan THR. Bapak tambahan misalnya ada bonus pasti gitu ya, atau kalau tidak ya udah 13 kali berapa biayanya. Katakanlah sebuah perusahaan mengeluarkan biaya pembayaran gaji karyawan dan macam-macam itu satu bulan 1 miliar misalnya. Dikali 13 Pak, dia punya 13 miliar, itu biaya karyawan. Dikali 5%. Itu jadi kewajiban yang harus dialokasikan untuk menjadi pendidikan. Dulu katanya kalau nggak dihabiskan didenda. Supaya memaksa gitu kan. Sebenarnya yang menarik sekarang katanya turun menjadi 3 sampai 3,5 itu karena faktor online yang mulai banyak. Jadi training itu kan 60% komponennya adalah perjalanan, hotel dan lain-lain yang membiayai besar. Nah, ketika kita bisa online, maka training itu yang terbaik adalah kombinasi antara offline dengan online.
Kombinasi antara sinkronus yang harus langsung ketemu orangnya dengan asinkronus yang rekaman. Jadi biayanya menjadi lebih rendah. Bukan karena training tidak penting. Saya punya pendapat yang mungkin beda atau sama, aku enggak tahu ya. Aku merasa perbankan itu Indonesia menjadi baik dan selamat itu karena aturan ini. Karena dulu di zaman awal di mana aturan pemerintah membuka siapapun boleh buka bank, ketika itu buka ratusan bank baru, tidak ada SDM yang bagus. Karena SDM-nya tidak bagus, kekacauan di dalam dunia perbankan. Sehingga aturan itu keluar supaya orang-orang perbankan harus di-training dengan benar. Itu cerita di belakang itu. Nah, di-training dengan benar ini tentu memuaskan karyawannya, naik pangkat, lebih pinter, lebih maju, lebih terdidik, memuaskan perusahaannya karena kualitas layanannya menjadi baik. Menjadi baik. Oke, cerita sedikit deh Ibu, kalau perusahaan sudah besar biasanya punya yang disebut dengan korpu. Korpu ataupun training center lah bahasa kasarnya. Bisa cerita sedikit kira-kira korpu atau training center itu function dan strukturnya kurang lebih seperti apa atau untuk apa? Silakan. Jadi sebenarnya dulu tuh zaman dahulu sekali mitra bisnis dan Pak Tan ya, yang namanya training itu menjadi bagian dari HR Pak. Sampai sekarang juga masih itu? Ada yang iya ada yang tidak, ada yang berdiri sendiri. Dulu tuh nama kita kan personalia ya Pak ya? Personalia, kemudian ada bagian SDM, ada HC, ada HR gitu kan ya, ada HRG gitu ya. Nah, training itu menjadi bagian kecil di situ. Tadinya menjadi mungkin divisi atau departemen gitu Pak. Belakangan dibentuklah terpisah, independen, supaya HR mengelola yang berhubungan dengan kepersonaliaan gitu ya, masalah rekrutmen, benefit gitu ya, relationship dengan karyawan dan lain-lain. Training ya khusus untuk pelatihan untuk development. Pemisahan itu yang membuat pekerjaan itu menjadi lebih terkonsentrasi aja. Di dalamnya ada yang disebut dengan content development gitu ya. Kemudian kalau yang Bapak bilang tadi pelaksanaan yang perjalanan dan lain-lain itu lebih kepada delivery-nya gitu ya, operasionalnya gitu ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah korpo itu melakukan evaluasi dan monitoring Pak. Nah, dampaknya tuh apa gitu. Kalau di perusahaan setiap investasi yang dikeluarkan harus dihitung tuh ya, efektivitas, ROI-nya segala macam itu dilakukan biasanya oleh korpo. Jadi, saya pernah jadi juri untuk lomba korpu seluruh Indonesia. Keren banget Pak. Di majalah SWA, saya salah satu jurinya, dan menurut saya cukup menarik bahwa para korpu-korpu ini sudah sangat aktif dan giat dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Bahkan mereka punya DIN, punya segala macam, sudah lengkap, sudah kayak kampus beneran. Bahkan mereka mungkin lebih sakti daripada kampus karena mereka real di lapangan. Betul. Sebagai tambahan saya pernah menjadi pengelola untuk learning center gitu Pak. Nah, di tempat saya bekerja dulu saya pengelola, jadi penanggung jawab itu profesional sekali kita lakukan itu. Jadi benar-benar bagaimana memastikan nilainya jelek jangan di-hire lagi. Terus bagaimana si karyawan yang training itu dibuat senyaman mungkin di situ. Dari mulai ruangan sampai akomodasi, makanan nggak boleh pakai micin katanya. Itu kita pikirin banget tuh. Terus bagaimana kegiatan di luar training itu juga harus bernilai edukasi ceritanya. Harus ada kolam renang lah, ada aktivitas-aktivitas Pak kan duduk terus capek dan ini ya harus ada aktivitas fisiknya yang dipikirin gitu. Semuanya mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Nah, itu tadi kalau saya dibilang di awal, ini adalah salah satu aspek kompetitif di antara perusahaan ya Pak. Saya mau tambahkan training itu Pak menjadi bagian dari motivasi dan juga peningkatan moral dari setiap karyawan. Setuju banget. Bapak merasa dihargai karena Bapak dikirim ke sebuah training. Itu sebuah motivasi yang mungkin bosnya nggak tahu gimana caranya bilang, kamu keren, kamu bagus. Tapi kamu berangkat training. Itu sebuah tambahan yang membuat orang itu punya engagement, punya loyalitas yang lebih tinggi kepada. Tapi kadang-kadang ya tidak semua orang suka training. Oh iya betul Pak. Saya punya kawan yang bilang, gila ya,
dia training ke luar negeri bayar sendiri loh. Aku dibayari perusahaan aja nggak mau. Nggak mau ya. Betul. Karena itu juga betul. Karena kalau saya ngajar di sebuah kelas Pak, itu kan kita suka bikin jokesnya. Di dalam komponen peserta tuh kan ada macam-macam kan. Ada jadi turis. Jadi kesini mau ngapain? Perbaikan gizi Bu, networking gitu kan. Jadi kalau dari sekian banyak tipe, mungkin yang pembelajar atau learner itu cuma sebagian kecil aja Pak. Ada yang jadi turis, ada yang jadi learner, ada yang jadi teroris. Karena nanya-nanya gitu kan. Tanya tapi emang pengen merusak suasana aja gitu. Itu juga macam-macam. Jadi saya perlu belajar itu. Jadi turis, jadi teroris, jadi learner. Nah dari situ kita lihat emang nggak semua orang suka. Dan Pak, yang namanya training tuh nggak juga semuanya apakah artinya itu benefit. Belum tentu. Kadang beban. Itu beban. Apalagi kalau kadang-kadang diperbankan tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Jadi sambil kerjaan tetap jalan, trainingnya jalan, mampus lah. Betul. Atau malah itu punishment. Karena dia tidak perform, makanya dia harus ikut training. Susah kan? Itu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi persepsinya bisa berbagai macam. Nah, tapi kalau saya sih melihatnya orang itu melihat training menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tuh kan bagaimana kemudian itu dibawakan. Betul. Learning should be fun. Tugas kita. Itu tugas kita. Tugas kita sebagai manusia golongan darah T. Gitu. Mitra bisnis, kita sambung pada sesi yang kedua, kita berbicara tentang training. Mitra bisnis, pada sesi kedua ini kita bicara tentang konsep training. Konsep training ini menarik. Jadi orang training itu bisa dari kenaikan ilmu yang dibutuhkan untuk pekerjaan sekarang, bisa kenaikan jabatan, terutama di perusahaan yang punya layer-layer perusahaan ya. Jadi naik jabatan harus diuji dulu, dites dulu, setelah lulus baru naik. Tapi ada yang sekedar untuk membuat naik S1, masuk S2 misalkan ya. Ibu silakan Bu, sharing-sharing Bu. Mulai dari seorang karyawan masuk sebuah perusahaan yang biasa umum dilakukan disebut onboarding. Coba Ibu cerita sedikit, monggo. Oke. Onboarding itu biasanya untuk karyawan yang new hire ya Pak. Pak Tan ya. Jadi kita meng-hire orang baru, baik dia fresh graduate maupun sudah yang berpengalaman gitu ya Pak. Itu sebagai salah satu welcoming set lah Pak. Bagaimana menyambut karyawan yang baru. Jadi biasanya setiap perusahaan tuh punya peraturan yang berbeda-beda untuk onboarding Pak. Ada training persiapan untuk mereka masuk itu ada yang 5 hari, ada yang 3 hari. Bahkan ada perusahaan yang onboarding itu sampai 10 hari Pak. Jadi mereka memang diberikan modul yang harus dipelajari gitu ya, lalu dipotong-potong. Sesuai dengan kompetensi minimal yang diinginkan di perusahaan tersebut lah. Misalnya untuk soft skill harus apa, terus technical yang sesuai dengan role-nya apa. Terus kemudian juga termasuk budaya perusahaan yang memang mau diterapkan dan orang baru ini memang perlu pelajari. Saya punya anak yang pertama namanya Ivy, dulu masuk di salah satu Big Five, waktu itu Big Five, accounting firm. Onboardingnya di Disneyland. Wah. Itu trainingnya di hotelnya Disneyland, mainan ke Disneylandnya. Wah keren banget itu. Jadi experience banget ya. Iya, jadi experience ya. Ada juga perusahaan yang mengonboardingkan orang dengan bagus banget ya. Bahkan sampai hari terakhir ditawari, kalau kamu mau keluar tak kasih duit, dites gitu. Dan kalau keluar ya sudah dia rugi. Tapi ternyata orang enggak mau semua. Ada satu perusahaan yang paling menarik di Amerika, terkenal banget, namanya outlet ya, toko-toko supermarket kayak Sogo gitu ya. Nordstrom. Ayo Ibu tak tanyain, onboardingnya berapa lama? Sebulan? 0 hari. Oh jadi nggak ada onboarding nih? Jadi karyawan itu untuk diinterview 5 kali. Begitu diterima, begitu hari pertama hari kerja, dia cuma terima sebuah surat cinta dari manajemen. Bahwa diterima. Dan dia bilang kami tidak akan mentraining Anda apapun karena Anda cukup sudah menjadi manusia baik. Wah, lakukan apa yang perlu Anda lakukan, berikan kepuasan kepada pelangganmu. Sudah. Cukup itu keren aja. Ya, keren. Jadi macam-macam. Banyak jalan ke Roma. Betul, itu terkenal Bu. Ibu bisa Google cari ya Nordstrom punya onboarding. Nggak ada Bu, 0. Saya punya kawan kerja di situ. Dia bilang betul-betul nggak ada trainingnya Pak. Jadi dianggap kamu sudah tahu harus berperilaku seperti apa, melayani pelanggan. Padahal pelayanannya bagus banget. Namanya Nordstrom. Nah sekarang saya kembali. Bu, kalau satu orang itu sebaiknya di training berapa hari dalam setahun? Silakan.
Kalau Bapak bilang sebaiknya itu nggak ada ukuran standarnya nggak ada. Standarnya nggak ada. Jadi ada yang tadi pendekatannya 5 hari, 3 hari dan seterusnya. Tapi kalau kita kembali Pak kepada ukuran atau minimum requirement deh yang kita biasa pakai gitu ya. Kalau bank tadinya 5 menjadi 3,5% atau beberapa perusahaan kasih 3% gitu ya. Kalau gajinya dihitung ya. Kalau gajinya 10 juta sebulan, 130 setahun. Bapak kalikan 5%. 3 atau 5%. Buat gampang misalnya 5% deh. Dari 130 juta berarti orang tersebut 6,5 juta per tahun. Per tahun. Dia boleh nikmati sebagai training. Oke. Bentuknya bisa banyak ya. Boleh dia mengambil sertifikasi. Boleh dia membeli buku yang relevan gitu ya. Dan termasuk juga training-training pelatihan-pelatihan itu banyak sekali kan. Jadi ada yang online, ada yang offline dan lain-lain. Intinya adalah untuk self development sih Pak. Ya, saya cukup sebagai company yang melayani training, saya cukup terkejut dan tertarik bahwa belakangan ini, terutama 2-3 tahun setelah pandemi ini ya, banyak sekali perusahaan yang menengah, yang tidak terlalu, bukan yang karyawannya 10.000 atau tapi yang karyawannya cuma 100-200, mulai lebih berani banget bayar training. Dulu nggak mau Bu. Dulu nggak aware ya. Dulu nggak aware kalau training itu perlu. Sekarang mereka perlu, karena mereka merasa bahwa training ini akan memperbaiki kinerja karyawan mereka, membuat karyawan lebih puas bekerja di situ dan kualitas kerjaannya jauh lebih baik. Betul. Nah, ada juga yang kenaikan pangkat Bu, kenaikan pangkat. Jadi orang itu dari layer tertentu ke layer berikutnya dia naik pangkat. Sebelum naik pangkat dia harus melewati dulu training dan ujian terhadap hal itu. Assessment ini hampir semua bank melakukan itu. Layernya kan banyak ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang biasanya kami di BWI sering dimintai untuk mendesain kurikulum dan kenaikan pangkat di sebuah perusahaan menengah. Jadi kita bantu mereka menyusunkan kurikulum harusnya begini, yang mengandung kualitas apa saja, ada layanan, ada service, ada leadership, ada inovasi, ada apa, bagaimana meraciknya, trainingnya berapa hari, tempatnya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Ibu kalau ingin menambahkan apa saja tentang pengetahuan dan pengalaman Ibu selama ini untuk training. Sebenarnya Pak, perusahaan yang bisa menyelenggarakan training itu sesungguhnya tidak perlu training kalau menurut saya. Udah sanggup bayar training. Yang justru menjadi tantangan dia nggak bisa menyelenggarakan training padahal dia butuh training. Nah, Bapak perlu motivasi pada beberapa aspek, tapi Bapak nggak bisa menghadirkan motivator, misalnya gitu kan. Bapak perlu upskill, padahal Bapak nggak bisa bayar orang yang ngajarin karyawan kita. Itu tantangannya. Tapi kalau perusahaan besar dia punya budget, sesungguhnya menurut saya malahan orang-orang itu atau perusahaan itu yang nggak perlu training. Jadi alangkah beruntungnya kalau kita kerja di perusahaan yang multinasional, yang besar-besar, yang memang benar-benar menyediakan itu. Nah, yang sedihnya adalah nggak semua orang menganggap training itu sebagai sebuah benefit. Iya. Ya kan? Ada yang menganggap sebagai sebuah beban biaya. Iya. Ada yang ngomong gini Bu. Gitu. Nanti anak buahku tak training jadi pinter terus keluar. Betul. Atau malahan kalau kebanyakan training kapan kerjanya? Nah itu sering. Di tengah-tengah kita mengajar aja Pak, banyak yang kayaknya nggak terlalu rela hati nih untuk melepaskan anak buahnya training. Ya itu. Karena jadi sudah disuruh training tapi disuruh online, tapi suruh di kantor. Dikasih kerja. Terus itu saya punya jawaban yang menarik banget Bu. Gimana Pak? Jadi dia bilang kan, kamu bagaimana? Kita training, karyawan kita dari goblok jadi pinter, dari pinter terus keluar. Nah, terus saya tanya, kalau gitu menurut Bapak tidak usah di training. Berarti karyawan Bapak goblok, tapi tidak mau keluar. Di rumah Bapak goblok terus ya. Dan pekerjaan Bapak hancur terus gitu. Betul. Karena orang goblok gak mau keluar soalnya gitu. Iya, problem. Ya. Silakan Ibu, kalau saya mau tanya sih bagaimana sebetulnya kan perusahaan besar yang tadi Ibu cerita itu sudah punya mekanisme training yang memang sudah bagus dengan sendirinya. Tapi bagaimana memacu perusahaan kecil, mom and pop yang karyawannya 22, 30, 40. Kalaupun mereka tidak mampu bayar orang untuk in-house training, mereka bisa ikutkan public training. Betul. Tapi sering mindsetnya memang belum sampai sana. Betul. Ibu punya saran nggak? Silakan. Jadi pengalaman saya gini Pak, kalau kita itu punya budaya belajar itu penting. Oke, budaya belajar. Jadi learning culture itu memang harus ada Pak. Ya. Jadi bagaimana para leaders itu menjadi role model
suka belajar, suka berbagi. Jadi akhirnya investasi yang dibutuhkan tuh nggak semua orang perlu untuk perusahaan kecil ya, misalnya menengah ke bawah gitu ya. Mungkin perlu 1-2 orang change agent, champion gitu ya, yang ditrainingkan lalu mereka bisa 3% teaching gitu, mengajarkan kepada 3 orang, jadi getok tular Pak. Efeknya efek domino ya. Jadi Bapak diajarin 1, Bapak ngajarin 3 orang, setiap orang nanti cabang ngajarin lagi 3 orang berikutnya terus gitu. Pohonnya makin besar. Saya setuju banget. Sering sekali di tempat kami ketika kita melakukan training publik, karyawan itu bilang sama saya, "Pak, aku ini pulang disuruh ngajar loh kepada anak buah yang lain." Betul. Nah, itu juga menarik. Betul. Karena cost-nya akan rendah. Betul. Tapi manfaatnya besar. Betul. Dan perjalanan karir saya sebagai trainer kan kayak gitu Pak. Jadi kita ikut TTT, kita para beberapa orang dipilih untuk certified gitu ya. Nanti kan mengajar internal. Dan itu bisa penularannya bisa lebih banyak. Berdampak. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Mitra bisnis kalian perlu mikir bagaimana kita bisa memanfaatkan training dengan lebih efektif. Yang penting adalah pekerjaan kita semakin lama semakin efisien, semakin berdampak besar, dan orang-orang kita semakin happy bekerjanya, semakin tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga ujungnya kita mampu membuat kesuksesan dengan upaya yang lebih kecil, dengan hasil yang jauh lebih besar. Dan kita semua akan puas karena karyawan happy, perusahaan happy, pelanggan juga dilayani dengan sangat baik. Betul. Kalau boleh saya kasih tambahan sedikit? Silakan. Pak San. Jadi saya itu pernah Pak di persimpangan jalan pengen resign dulu Pak. Oke. Wah menarik. Galau nih. Iya. Bener Pak, saya pengen test the water. Ya. Saya nih laku berapa di luar ya? Wah. Apply ke bank asing. Apply, diterima, dilalah. Jadi makan siang, cucuk jalan, ikut interview. Diterima Pak. Dapat kenaikan dari gaji yang sebelumnya berapa menjadi berapa gitu. Satu hari saya harus ketemu bos saya tidak akan pernah lupakan beliau itu. Saya datang ke bos saya bilang, "Pak Bos, matur saya mau resign nih. Saya offering letter," ceritanya gitu. Tapi itu bukan sebuah, kalau anak zaman sekarang itu kayak Pak, mengancam atau bukan itu. Saya benar-benar tes the water dan saya dapat ini dan saya pengen konsultasi, saya terbuka gitu. Bos saya tuh kemudian di ruangannya dia ambil papan tulis, dia bikin lingkaran, dia bagi 4. Dia bilang ke saya, "Mut, kamu tahu ketika memutuskan resign ada 4 yang mesti dipikirkan." Oke, 1 apa? Cash kerasnya Pak. Kita bawa duit tanggal gajian berapa. Okay. Kedua, non cashnya. Kamu kalau sakit diganti berapa? Kamu dapat hak cuti berapa? Kamu dapat tunjangan berapa? Jadi ada cash, ada non cash. Ya. Yang ketiga, masalahnya adalah budaya. Suka nggak sih kamu di sana? Kamu suka nggak dengan cara berpakaian, dengan jam kerja, itu budaya. Dengan bagaimana berkomunikasi. Yang terakhir self development Pak. Ya, betul. Kamu tambah pinter nggak kalau kamu berada di sini atau berada di sana? Yes. Wes, aku nggak jadi resign. Wah, gitu. Menarik. Ketika saya merasa bahwa di tempat itu saya bisa jadi pintar dari waktu ke waktu. Siap, teman-teman sekalian, kita sambung pada sesi yang ketiga. Mitra bisnis, kita sampai pada sesi yang ketiga. Memahami tentang latar belakang training, memahami tentang konsep training, apa yang bisa kita pakai, apa yang kita bisa gunakan ya. Yang pertama tentu sebagai seorang pribadi Anda harus belajar untuk menjadi pembelajar sejati. Selalu mengupgrade diri, mengupgrade ilmu. Kalau dari sisi perusahaan, silakan Ibu. Kalau dari sisi perusahaan tentunya perusahaan perlu memfasilitasi Pak. Yes. Jadi memang menyediakan budget, memiliki perencanaannya. Seseorang itu memiliki gap kompetensi apa sih yang dibutuhkan tentunya berbeda-beda. Perlu sebuah evaluasi yang mendalam gitu ya. Kalau saya katakanlah sudah cukup cakap untuk bidang sales tapi saya tidak cukup cakap untuk bagian operasional misalnya gitu. Atau saya tidak cukup punya kemampuan public speaking atau komunikasi dan lain-lain lah. Itu harus dievaluasi sehingga orang bisa mendapatkan
pelatihan atau training yang sesuai dengan kebutuhan atau gap kompetensinya. Yes. Jadi pertama memfasilitasi atau menyediakan tentunya budgetnya, kedua adalah melakukan evaluasi terhadap gap kompetensi, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi atau monitoringnya juga Pak. Sehingga kelihatan tuh dampaknya tuh apa, hasilnya apa, lalu apa lagi yang perlu diimprove untuk kedepannya. Gitu. Saya itu memang hobi belajar, jadi salah satu hobi terbesar saya sebenarnya buku ya. Jadi saya itu dulu 1 bulan itu average rata-rata beli 10 buku, walaupun mungkin yang saya baca cuma 50%. Sekarang yang saya baca cuma 20%, semakin kecil waktu ya. Dan faktor U ya, usaha. Tapi menurut saya ilmu pengetahuan itu menarik. Ya. Pendidikan atau ilmu pengetahuan atau training itulah yang mampu merubah anak tukang becak menjadi pedagang, anak petani menjadi menteri, ya, orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang kaya raya. Sebetulnya itu adalah jumping board yang paling powerful. Karena dengan ilmu pengetahuan kita mampu merubah dunia. Kita mampu berupaya besar dan menjadi orang yang jauh lebih hebat dari kita dulu siapa. Karena itu saya salah satu orang yang paling percaya dengan pendidikan. Ayah saya dulu seorang guru SMA, lama banget ya. Terus saya juga terjun di dalam pendidikan. Sekarang anak saya Risa juga menjadi rektor dan dia sangat concern dengan pendidikan. Kami percaya bahwa pendidikan itu sebuah ground zero jumping board yang membuat orang yang kaya raya pun tidak mesti sukses kalau dia tidak bisa belajar. Orang yang miskin pun bisa menjadi sukses hebat kalau dia mau belajar. Dan perusahaan yang mampu menyediakan sarana dan prasarana supaya orang mau belajar terus dan menjadi lebih baik, itu amat sangat bermanfaat untuk setiap karyawannya. Mungkin itu masuk di benak saya sehingga saya sering bilang saya ini manusia golongan darah T, trainer ya. Karena bahkan saya nanti kalau pensiun saya masih ngajar, tidak akan berhenti ngajar walaupun pekerjaan lain saya kurangi atau saya hilangkan ya. Karena menurut saya belajar itu memberikan kepuasan batin, kepuasan diri dan perusahaan mendapatkan manfaat langsung karena kita mampu melayani dengan lebih baik. Mungkin itu gambaran saya. Silakan kalau Ibu mau menambahkan sesuatu buat mitra bisnis kalian, baik sebagai individu, pemilik bisnis, manajer HRD, kira-kira apa yang bisa disarankan? Mitra bisnis, saya adalah orang yang percaya bahwa pendidikan itu sebuah senjata yang bisa memutus tali kemiskinan. Saya percaya banget itu. Setuju banget. Saya setuju banget. Jadi kalau dibilang bahwa orang miskin tidak bisa sekolah, menurut saya itu tidak benar sama sekali. Setuju. Begitu juga orang kaya akan selalu kaya. Saya juga tidak setuju kalau dia tidak belajar dan tidak sekolah, ya sebenarnya tidak teredukasi, sebenarnya juga tidak bisa terus-terusan kaya gitu ya. Saya percaya pendidikan memutus tali kemiskinan. Dan karena saya juga suka belajar gitu ya. Saya juga menerima dan paham banyak orang yang nggak suka belajar. Jadi kalau saya melihatnya di dunia pendidikan atau training ini Pak, ini bukan tentang materi sih. Ini tentang siapa yang membawakan dan bagaimana dibawakan. Jadi kalau Bapak membicarakan materi yang sama dengan saya, bisa aja orang mencernanya bisa lebih baik karena this is about the singer, not the song. Setuju. Itu yang menurut saya juga penting, sharing juga untuk para trainer-trainer sekalian. Anda punya beban moral yang cukup berat untuk membuat orang menyukai apa yang dia pelajari. Kalau kita flashback ketika Anda SD atau SMP, mata pelajaran apa yang paling Anda sukai? Kenapa? Pasti karena gurunya ngajarnya enak. Benar. Itulah yang membuat kita mau dan suka. Sehingga kita sebagai seorang trainer butuh banget menginspirasi orang untuk mau belajar. Jadi mitra bisnis yang mau menjadi trainer pun gitu ya. Sebenarnya semua orang bisa menjadi trainer gak sih? Ya bisa-bisa aja sebenarnya ya. Walaupun saya pernah ditanya Pak, modalnya apa aja ya yang perlu dimiliki dan dipelajari gitu ya. Menjadi trainer itu buat saya sebenarnya kita tuh memfasilitasi orang supaya bisa belajar dengan cara yang menyenangkan untuk mencerna ilmu yang sulit. Gitu. Bagaimana mengunyahnya menjadi sesuatu yang enak dikunyah dan mudah untuk dicerna gitu ya. Itu tugas berat kita. Jadi learning should be fun, itu satu hal. Dan lain lagi memang kalau saya secara pribadi menjadi trainer itu membuat saya terus menerus dipaksa belajar Pak.
Bagaimana saya bisa ngajarin orang kalau saya nggak belajar? Jadi saya harus belajar, dan saya juga percaya orang yang panjang umur dan sehat itu karena otaknya terus-terusan kepakai. Jadi jangan berhenti belajar. Oleh karenanya ini kayak otot yang punya relaksasi, kemampuan relaksasi, stretch gitu kan. Otak kita terus dibikin sibuk dan belajar. Jadi Bu Muti ini dulu S1-nya di UI, S2-nya di UI. Jauh lebih pintar dari saya, ya kan? Tapi saya itu percaya banget dengan apa yang disebut dengan kata inspirasi. Katanya untuk mengajar orang membuat kapal, itu bukan ngajari caranya, tapi menceritakan betapa indahnya petualangan laut, betapa indahnya berlayar. Nanti dia akan belajar cara bikin kapalnya sendiri. Betul. Dan membawa orang dari alam yang tidak tahu menjadi tahu itu menyenangkan, Pak. Betul. Dan membuat orang terinspirasi itu adalah wow moment kalau mengajar tuh ya. Jadi, kayak gitu Bu, gitu ya. Yang selama ini bos saya nggak pernah ngomong seperti itu. Itu buat saya priceless, Pak. Menginspirasi orang dan menemukan cara terbaik dia untuk mengeksplorasi sebuah ilmu pengetahuan itu menyenangkan sekali. Mitra bisnis, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sebelum kita berpisah, saya akan minta satu kalimat dari Bu Muti untuk teman-teman semua, ya. Jadi kita semua harus belajar dengan lebih giat karena zaman berubah terus, ya. Dulu nggak ada ChatGPT, nggak ada AI, nggak ada segala. Sekarang semua berubah dengan sangat hebat dan dengan sangat cepat. Silakan Bu, satu kalimat penutup. Oke, mitra bisnis. Belajar itu sebuah proses yang menyenangkan, sebuah kebahagiaan, sebuah blessing yang luar biasa ketika kita diberikan kesempatan itu. Satu kalimat yang bisa saya berikan adalah belajar sepanjang hayat masih dikandung badan, itu memang benar adanya. Menjadi long life learner itu buat saya adalah kunci memutus tali kemiskinan. Sebuah kehormatan bisa bersama dengan Bu Muti hari ini. Terima kasih banyak. Banyak, Pak. Setidaknya kita membagi keberuntungan buat banyak orang. Semoga mereka sedikit banyak bisa tergugah dan mau untuk belajar lagi. Sekali lagi terima kasih banyak mitra bisnis sekalian. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Pak San. Terima kasih banyak Bu Muti. Terima kasih semuanya. Dadah.